Perkenalkan, nama saya Clarinza Fiorentin Damayanti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tipe shared atau berbagi. Nah, kali ini yang akan saya bahas meliputi apa sih pengertian dari model pembelajaran tipe shared tersebut, lalu bagaimana karakteristiknya, manfaatnya apa saja, bagaimana langkah-langkah untuk merancang model pembelajaran tipe shared, kemudian kekurangan dan kelebihannya itu apa saja. Lalu yang terakhir, cara penerapan dan pengembangan model pembelajaran tipe shared. Untuk yang pertama, saya akan membahas apa sih pengertian dari model pembelajaran tipe shared ini. Tipe shared menurut Robin Fogarty 1991 didefinisikan sebagai shared planning and teaching take place into the discipline in which overlapping concept or idea emerge as organizing elements. Model pembelajaran terpadu tipe shared merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Pembelajaran pada model ini ditempuh berdasarkan kenyataan bahwa terdapat satu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua mata pelajaran. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna untuk siswanya. Nah, untuk karakteristik dari model pembelajaran tipe shared merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar dua mata pelajaran. Jenis ini menggabungkan dua pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam dua mata pelajaran tersebut. Hal inilah yang merupakan ciri khas keterpaduan tipe shared yang membedakannya dari tipe keterampilan yang lainnya. Model shared memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Kedua, memiliki disiplin komplementer, artinya antara ilmu yang satu dengan yang lainnya saling mengisi atau melengkapi. Untuk manfaat model pembelajaran tipe shared, yang pertama, sebagai langkah awal dalam rangka membentuk model terintegrasi yang meliputi 4 ilmu penting. Yang kedua, dengan membagi konsep, dua disiplin ilmu dapat saling melengkapi dan memudahkan dalam mempelajari konsep secara mendalam. Yang ketiga, guru dapat meletakkan kegiatan mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa.
Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan pembelajaran model shared sebagai berikut. Yang pertama, menentukan 2 mata pelajaran yang akan difokuskan dalam konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam 1 semester. Yang ketiga, memilih beberapa konsep keterampilan dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Yang terakhir, memiliki tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran tipe shared, saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Robin Fogarty 1991 menyatakan bahwa model keterpaduan tipe shared ini memiliki kelebihan. Yang pertama, sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu. Yang kedua, konsep yang dikaji lebih mendalam. Ketiga, hanya 2 bidang kajian saja yang dikaitkan sehingga pemahaman tentang materi lebih mendalam. Keempat, dengan pasangan bidang kajian memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat menyampaikan konsep yang tumpang tindih. Yang kelima, dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Misalnya, jam pelajaran matematika pada materi segitiga siku-siku digabung dengan jam pelajaran IPA pada materi bidang miring. Nah, untuk yang kedua, saya akan membahas kekurangan dari model pembelajaran tipe shared. Menurut Robin Fogarty 1991, diantaranya adalah 1. Waktu yang diperlukan untuk mengembangkan model pembelajaran shared ini cukup lama. Yang kedua, dalam penyusunan proses pembelajaran tipe shared memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam tim. Yang ketiga, dalam tahap awal pengintegrasian 2 disiplin ilmu ini memerlukan komitmen dari partner. Yang keempat, untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam antar sesama guru. Untuk cara penerapannya sendiri, model pembelajaran tipe shared dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan seperti di SD, SMP, atau SMA, bahkan juga perguruan tinggi. Pembelajaran terpadu model shared dapat diterapkan pada tingkat SD sebagai alternatif pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena peran guru di tingkat SD merupakan guru kelas yang dapat mengatur sendiri cara menyajikan beberapa pelajaran disesuaikan dengan keterbatasan alat pelajaran, waktu, bahan ajar, dan kondisi serta kemampuan siswa. Guru dapat memilih mata pelajaran yang memiliki topik yang sesuai dan dapat dipadukan, dan tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan, karena setiap mata pelajaran memiliki konsep masing-masing yang berbeda satu sama lain. Untuk pengembangan model pembelajaran tipe shared ada 3 macam, yakni yang pertama, proses pengembangan pembelajaran terpadu model shared meliputi
menganalisis garis besar program pengajaran dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan. Misalnya, IPS dengan matematika, IPS dengan IPA, atau IPS dan bahasa Indonesia. Menentukan konsep, keterampilan, dan sikap terhadap mata pelajaran yang dipilih. Mengalokasikan waktu dengan benar sesuai dengan konsep yang akan disampaikan untuk siswa. Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak dalam menggunakan lingkungan, sehingga segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang akhirnya pembelajaran terpadu dapat bermanfaat bagi kehidupan siswa sehari-hari. Untuk yang kedua, dalam pengembangan pengajaran terpadu model shared, perlu memperhatikan mengenai urutan penyajian sehingga mudah memahami konsep. Kegiatan hendaknya menarik perhatian siswa, suasana belajar yang menyenangkan, menggunakan alat bantu dan peraga. Setiap kali kegiatan siswa dilatih untuk membuat laporan lisan maupun tertulis. Hasil diskusi dilaporkan secara bergantian. Setiap siswa memiliki rasa tanggung jawab agar tugas yang diberikan. Yang ketiga, dalam mengembangkan pembelajaran model shared, evaluasi dilakukan melalui tugas kelompok maupun individu. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran langsung. Penilaian produk atau hasil karya siswa dilakukan dengan tes formatif ataupun sumatif. Nah, di video kali ini saya telah menjelaskan beberapa pembahasan mengenai model pembelajaran tipe shared. Apabila ada kurang lebihnya ataupun ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.